Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Andini dengan NIM 200402032 mengenai pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan membawakan materi tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Urgensi integrasi nasional ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengertian integrasi nasional, konsep integrasi nasional, syarat integritas nasional, contoh integrasi nasional. Pengertian dari integritas nasional. Pengertian integritas nasional ini terbagi menjadi beberapa bagian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional merupakan suatu proses penggabungan seluruh aspek kehidupan bangsa, termasuk dari aspek politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Menurut Howard Huygens, integrasi nasional adalah penyatuan individu dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih utuh. Menurut Myron Weiner, integrasi nasional adalah proses di mana berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu wilayah membentuk identitas nasional. Sedangkan menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional adalah cara menjaga kesatuan nasional secara luas dan memperhatikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Sedangkan terakhir, menurut Safari di Bahar, integrasi nasional adalah penyempurnaan unsur bangsa yang sebelumnya terpisah. Mengenai konsep integritas nasional. Konsep integritas nasional secara vertikal, integrasi nasional ini melibatkan hubungan antara individu dengan pemerintah yang saling terintegrasi secara vertikal, mencakup integrasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Untuk syarat-syarat integrasi nasional, dalam praktik dan pencapaian di lapangan, terdapat beberapa syarat yang diperlukan untuk mencapai integritas nasional. Karena integritas tidak akan terwujud tanpa upaya yang diserahkan untuk membangun persatuan dalam berbangsa dan juga bernegara. Berikut ini ada 3 syarat utama yang perlu diketahui untuk mencapai proses integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, kesadaran masyarakat. Syarat utama dalam membangun integritas dan persatuan nasional adalah adanya kesadaran di kalangan seluruh masyarakat bahwa hubungan yang saling mendukung dan membangun diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Syarat berikutnya ini adalah terciptanya kesepakatan masyarakat tentang norma dan juga nilai sosial yang diakui, dijadikan pedoman bersama. Semua masyarakat harus menyetujui aturan hidup yang telah ditetapkan untuk menjaga kesatuan dan kohesivitas sosial. Yang ketiga, adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya nilai dan norma sosial yang berlaku sebagai acuan dan juga panduan dalam melaksanakan proses integrasi nasional. Nilai dan norma ini penting sebagai aturan baku yang diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kesepakatan tentang nilai dan norma tersebut, masyarakat dapat menjaga persatuan dan menghindari konflik-konflik yang berpotensi merusak integrasi nasional. Baik, di sini ada juga tentang faktor-faktor dari pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, ada perasaan, persatuan, dan perjuangan. Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap integritas dan persatuan nasional ini yaitu
rasa memiliki nasib yang sama, dan semangat perjuangan bersama. Hal ini dimulai sejak masa penjajahan, di mana orang-orang Indonesia dari berbagai suku, agama, ras, dan kelas bersatu untuk mencapai kemerdekaan dengan tekad yang sama. Yang kedua, semangat untuk bersatu. Salah satu contoh nyata keinginan bersatunya Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Bangsa Indonesia menghendaki persatuan dengan semangat perjuangan yang sama sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang ketiga, ada cinta tanah air. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional adalah cinta tanah air yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dalam sejarah perjuangan, penaklukan, pemeliharaan, dan pertahanan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya ada bentuk idealisme nasional. Integrasi nasional juga terwujud melalui ideologi nasional yang disepakati bersama. Melalui Pancasila, Indonesia yang memiliki keragaman dapat tetap bersatu. Nilai-nilai Pancasila berlaku bagi masyarakat, bangsa, dan kehidupan nasional. Lalu, ada budaya gotong royong. Salah satu faktor yang memungkinkan terciptanya integrasi nasional, yaitu adanya budaya gotong royong. Budaya ini merupakan ciri khas individualitas masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap sampai sekarang dilestarikan. Yang terakhir ada prediksi ancaman dari luar. Integrasi nasional juga penting dalam merespon ancaman dari luar. Ancaman tersebut dapat berupa membangun kesatuan, dapat berupa penduduk wilayah atau pulau-pulau terluar di Indonesia. Nah, adapun penghambat dari integrasi nasional. Selain faktor yang mendukung integrasi nasional, ada juga beberapa hal yang dapat menghambat, yaitu antara lain keragaman masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mempunyai keragaman yang mencakup berbagai suku, agama, ras, dan juga budaya, dan juga golongan-golongan lainnya. Keanekaragaman ini terbukti dengan adanya ribuan suku di Indonesia yang memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini dapat menjadi hambatan dalam mencapai integrasi nasional. Yang kedua ada luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas terdiri dari lebih 17.000 pulau yang tersebar di seluruh kepulauan. Juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai integrasi nasional. Jarak geografis dan kesulitannya komunikasi dapat memperlambat proses integrasi antara wilayah-wilayah yang terpisah. Lalu selanjutnya ada kuatnya pemahaman etnotrisme. Kuatnya pemahaman etnotrisme ini yaitu keyakinan bahwa budaya sendiri lebih unggul daripada budaya lain. Juga dapat menghambatnya integrasi nasional. Situasi ini dapat menyebabkan perasaan superioritas dan konflik antar suku dapat menghambat upaya pencapai persatuan. Lalu selanjutnya ada ketimpangan pembangunan. Tantangan dalam mencapai integrasi nasional yaitu ketimpangan pembangunan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah Jawa dan bagian barat Indonesia cenderung lebih maju dalam pembangunan dibandingkan wilayah timur. Ketimpangan ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan di antara pemangku kepentingan. Yang terakhir ada erosi budaya barat. Erosi budaya adat, maksud saya. Erosi budaya adat juga dapat menjadi hambatan dalam integrasi nasional. Lemahnya nilai budaya
dapat terjadi akibat pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan karakteristik dan identitas negara tersebut, baik melalui kontak langsung maupun secara tidak langsung. Adapun contoh-contoh integrasi nasional. Yang pertama, penerapan seragam di lingkungan sekolah dan masyarakat. Penerapan integrasi nasional dapat kita lihat dalam penggunaan seragam di lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Seragam sekolah yang seragam dengan identik untuk seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang suku, agama, ataupun budaya, menjadi simbol kesatuan dan persatuan. Seragam juga dapat ditemui dalam beberapa organisasi dan institusi di masyarakat. Seragam yang sama dipakai oleh anggota organisasi atau institusi tersebut tidak peduli dari latar belakang suku atau agama apa mereka berasal. Hal ini juga menunjukkan semangat kesatuan, solidaritas, dan identitas bersama. Yang kedua, pelaksanaan gotong royong. Bangsa Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang memiliki tingkat kemanusiaan yang cukup tinggi. Konsep gotong royong merupakan prinsip yang mengesampingkan perbedaan dalam masyarakat demi mencapai tujuan bersama. Istilah ini sering kita dengar dan temui dalam berbagai situasi. Namun, pelaksanaan gotong royong lebih jarang terjadi di lingkungan perkotaan, di mana hanya sedikit orang yang melakukannya. Masih banyak daerah di masyarakat perdesaan, segala hal dinilai berdasarkan ketulusan dan bukan berdasarkan faktor materi. Yang ketiga, sikap saling menghargai. Menghargai dan menghormati merupakan bentuk integrasi nasional yang cukup penting, terutama dalam masyarakat yang beragama, terutama kepada masyarakat yang suatu masyarakat yang beragam, seperti Indonesia. Sikap saling menghormati dan berterima kasih antara individu-individu dengan latar belakang suku, budaya, adat istiadat, ras, dan juga agama yang berbeda membimbing manusia untuk hidup secara harmonis dan juga damai. Integrasi budaya dalam masyarakat terjadi melalui proses akulturasi dan asimilasi. Setiap daerah di Indonesia mempunyai kekayaan budaya adat istiadat yang beragam. Yang terakhir, toleransi beragama. Indonesia diakui memiliki 6 agama resmi yang diakui oleh negara. Dan juga hak asasi manusia sangat dihormati di sini. Kebebasan beragama dan menjalankan agama sesuai keyakinan telah berkembang dengan baik hingga saat ini. Meskipun Indonesia memiliki keragaman ras dan agama, tingkat toleransi antar umat di negara ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang hanya memiliki keragaman ras. Keberhasilan integrasi nasional dalam beberapa dekade kemerdekaan di Indonesia telah didukung oleh contoh toleransi antar umat beragama. Penting untuk diingat bahwa toleransi tidak berarti semua harus terlibat dalam kegiatan keagamaan yang berbeda. Toleransi berarti menghormati dan tidak mengganggu ibadah atau kegiatan keagamaan orang lain. Itu salah satu sikap toleransinya. Nah, untuk jenis-jenis integrasi nasional, itu terbagi menjadi beberapa. Yaitu yang pertama ada integrasi asimilasi. Apa sih integrasi asimilasi itu? Integrasi asimilasi ini pembentukan integrasi di mana dua budaya atau lebih digabungkan sehingga ciri-ciri budaya asli yang ada pada masyarakat terhapus. Yang kedua, integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi ini adalah perpaduan
dua budaya atau lebih tanpa kita menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang ada di lingkungannya. Nah, yang ketiga, integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan jenis integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Lalu yang keempat ada integrasi idealis, yaitu integrasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan adanya ikatan spiritual yang kuat tanpa ada paksaan. Yang kelima, integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terjadi untuk memenuhi fungsi tertentu yang melibatkan semua pihak dalam masyarakat. Yang terakhir, keterpaduan perangkat. Keterpaduan perangkat merupakan jenis integrasi yang terjadi ketika individu dalam masyarakat bersatu sebagai satu kesatuan. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu melalui berbagai jenis integrasi ini diharapkan dapat terwujudnya kesatuan dan harmoni dalam masyarakat serta memperkuat integrasi nasional. Nah, baik. Jadi, kita simpulkan bahwa integrasi nasional mencerminkan upaya untuk menggabungkan individu-individu dari berbagai daerah yang berbeda dan beragam menjadi satu kesatuan. Contoh sederhananya yaitu pelaksanaan upacara bendera. Indonesia sebagai negara keragaman suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke memiliki masyarakat yang heterogen. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.